La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat, Rasulullah melaknat. Satu, yang memerasnya. Berarti yang membuat itu. Yang kedua, yang diperas. Berarti bendanya tadi itu. Yang ketiga, yang meminum. Yang meminum, sia saja. Yang keempat, yang mengantarkan. Itu. Jua diantan, jonda, joto, jobok, segala macamnya. Yang mengantarkannya dari mana? Dari mananya terserah. Kemudian termasuk meminta diantarkan. Itu kena laknat. Termasuk yang keenam yang menuangkan. Yang menuangkannya. Kalau karena di bar-bar itu kan ada pelayan-pelayannya itu. Itu yang menuangkannya ada satu minum doh. Tapi yang menuang saja kena laknat oleh Allah dan Rasul. Kemudian yang menjualnya. Ini tidak minum doh, menjual sayanya. Kena laknat. Kemudian termasuk yang diberi makan dari hasil jualannya. Anak awak tidak salah, istri awak tidak salah, tapi makan dari hasil jualan yang haram itu kena. Jauhkan diri kita. Termasuk yang membelinya, nyope membelinya. Dek, tolong beliin abang lah. Yang kena itu, bang, tua. Khamar. Kan tak boleh bang. Faisal lah. Gitu. Gitu. Ini tak boleh. Kemudian termasuk yang minta dibelikan. Ada 10. 10 itu dalam kategori laknat Allah dan Rasul. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi'idnillah wa qadarullah. Dengan izin Allah, sampai detik malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar, melanjutkan kehidupan, menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah satu-satunya harapan kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Mukarram yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Ihsan rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah, orang tua kami, tokoh masyarakat, hadirin hamba Allah rahimakumullah. Nidang Bu. Alhamdulillah pada malam ini kita sedang berjalan. Ini bahasanya bahasa tauhid ya, bahasa ma'rifat. Sedang berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh suatu jalan, siapa yang datang ke majelis ilmu
wirid pengajian, kajian-kajian ta'lim, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah bentangkan jalan menuju surga baginya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa. Udah sholat jamaah lagi di dalam tempat yang suci, situasi dan kondisi yang suci. Kan kita masih wudhu. Kalau wudhu betah, wudhu balik. Itu kan sudah pernah kita sampaikan. Jadi dulu wudhu. Jadi wudhu itu bukan hanya untuk sholat. Wudhu adalah pakaian bagi kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah yang dicintai. Surah kedua ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai hambanya yang suka taubat, dan Allah mencintai hambanya yang mutatahhirin, yang taharah, yang suci, yang menjaga wudhu. Jadi wudhu bukan hanya untuk sholat. Kalau untuk sholat itulah jaleh itu. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ketemu kita kembali diizinkan Allah. Kajian kita pada malam hari ini insyaallah menjelang sholat maghrib. Sholat isya ya. Perlu dia lacok telantuang kok. Mohon maaf Bapak Ibu, biasanya kan aku pakai asisten. Kini usaha seorang lah, gitu. Dia sudah masuk ke pondok ketiga-tiganya. Itu bahagian dari perjuangan Ibnu Sabil, anak yang berjuang dalam agama Allah. Jadi mudah-mudahan Allah ridho. Dan saya bangga secara pribadi anak ambo masuk pondok pesantren. Apalagi zaman kini wah, antah-warantah ndak jali duduk tegak wah. Gitu. Jadi perlu pakui iman, mantapkan akidah. Dimohon doanya Bapak Ibu, semoga dia istiqomah di atas dinullah. Hadirin kaum muslimin, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun qad haramallahu alaihil jannah. Ada 3 kelompok, 3 golongan manusia yang Allah haramkan surga baginya. Na'udzubillah, kita berselindung ke Allah, mudah-mudahan kita tidak tergolong ke dalam golongan tersebut nantinya. Kalau selesai malam gini, apa ketian Ustaz? Kalau selesai malam gini, mudah-mudahan, kalau enggak kita sembuanglah bilo wasubuknya boleh gitu. Ada 3 kelompok. Gua suara memang enggak karih sebut. Lembek mana mic suara karih yo gitu kan. Apalagi kalau mic-nya rancak. Odeko gini gua. Ada 3 golongan manusia yang Allah haramkan surga baginya. Kalau lah surga haram bagi awak, itulah susah hidup itu mah. Mati. Ya kalau kau mati boleh caranya. Payah aja tuh. Kecil orang kini kan ada mati selesai isinya. Nya mati itu nantinya. Jadi ya kita berusaha sajalah, berusaha saja dengan sebaik-baiknya. Yang pertama kata Rasul, mudminun khamrun, orang beriman yang meminum minuman khamar, minuman yang terlarang. Nah, ini sudah banyak disampaikan oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita, bahwa khamar tersebut hukumnya haram. Itu tidak ada ikhtilaf lagi para ulama, karena Al-Quran sudah menjelaskan. Jadi oleh sebab itu, dia orang beriman, ngaku iman kepada Allah, tetapi dia meminum minuman khamar juga. Jelas khamar itu dilarang. Makanya Allah itu risiko hidup. Dan dibawa nanti kepada hari akhir.
Risiko itu kan ada. Jadi kalau sudah jelas dilarang, itu tidak boleh lagi. Jangan. Obama kok dilarang lah bagai? Kalau ingin tahu, tanya saya kepada yang melarang. Untuk itu. Baca roba tanya, banyak datang rajin ke surau, ke mengaji, dengar wirid. Kau tidak baca Al-Quran. Aku tidak dengar di YouTube ini, kalau banyak tu. Hukum khamar bagi orang Islam. Bagi orang Islam. Kalau di luar Islam tu lain ceritanya itu. Bukan gawe hewa tu dah. Tapi bagi orang Islam. Kalau bagi di luar Islam itu mungkin beda pula modelnya. Tapi dalam Islam itu sudah ada aturannya. Jadi mudminun khamrun. Orang beriman mengaku dia beriman kepada Allah, tetapi dia meminum minuman khamar, arak, berbagai macam. Muncul pertanyaan, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau di sini baginda Rasul menyatakan kullu maskirin, tio-tio yang memabukkan, khamrun, khamar, wa kullu khamrin haramun, dan satio-tio yang khamar itu haram. Kullu maskirin, tiap-tiap yang memabukkan, ini konteksnya umum, adalah khamar. Dan setiap khamar itu wa kullu khamrin haramun, haram. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu landasannya. Makanya jangan sampai mabuk awak. Apalagi kalau mabuk dunia. Berarti itu terlarang? Iya. Itu kan konteks umum. Setiap yang terlarang itu kan tidak boleh, tidak baik lagi. Nah, gitu. Makanya orang mabuk itu tidak boleh ibadah. Itu kan ada itu sejarahnya dulu itu. Yang mabuk ya jo, solat ya jo, mabuk lah, teler lah, solat lah. Sampai yang dibaca dalam solat itu yang tidak jelas gitu. Baru bertahap hukum Allah itu turun. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang pertama, orang yang beriman sementara dia mengkonsumsi, meminum minuman yang terlarang atau khamar. Namanya itu banyak itu. Karena kita ores-ores, ada arak namanya, ada vodka, ada gin, ada baijui, apa itu, tigaila, rum, whisky, brandy, ada saju, ada bir, ada tua, ada anggur, ada cider, dan semua itu sudah difermentasi. Modelnya banyak macamnya. Bahkan baginda Rasul menyatakan la yadakhulul jannah, tidak masuk ke dalam surganya Allah jasadun ghuziya haramun, yang di dalam jasad seseorang itu diberi dari minuman-minuman yang haram, makanan-makanan yang haram. Makanya dilarang mencari rezeki itu memakai prinsip hati gote, itu tidak boleh ya. Hati gote kalau tahu ya Pak ya. Dulu dari sampaian halal haram hantam tarui. Nah, itu tidak boleh. Makanya ada baliho-baliho menyampaikan jangan cari yang banyaknya, tapi carilah yang berkahnya. Itu bagus itu. Banyak boleh tapi berkah. Biarlah tidak banyak tapi berkah. Kok banyak juga berkah. Gitu. Karena berkah itu Allah ridho ujungnya. Makanya penting. Bahkan diri yang diberi dengan makanan, minuman yang tumbuh dari makanan yang haram, itu yang dikejar oleh api neraka yang pertama. Ada kitab yang menjelaskan pengaruh makanan dan minuman haram terhadap perkembangan psikologi manusia. Makanya hati-hati. Yang jelas
tidak boleh. Makanya konsep Islam tuh halalan thayyiban, bukan halal saja, ada thayyibnya. Baik, bukan thayyib saja, ada halal. Jadi jelas itu, Islam tuh bagus, menyelamatkan manusia. Jadi oleh sebab itu, kalau ada orang yang beriman meminum minuman khamar, maka Allah haramkan surga baginya. Maskara min kulli syai' itu hakikat khamar. Segala sesuatu yang memabukkan. Ada suatu ketika baginda Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya ada minuman itu terbuat dari anggur, tapi dia khamar, hukumannya, hukumnya gimana meminumnya?" Dia ada mungkin tentang brandy, tentang apalah gitu kan, terbuat dari madu contohnya. Dari madu itu kan halal itu. Tapi dia sudah jenis brandy atau jenis yang arak atau jenis-jenis yang lain itu yang memabukkan itu. Maka kata Rasul, kullu syarabin askara fiha fahuwa haramun. Tiap-tiap sesuatu yang memabukkan di dalamnya hukumnya adalah haram. Jadi jelas. Ini dalam kitab Imam Muslim juz yang kedua halaman 199. Kalau mau menengok silakan kitab hadisnya. Jadi setiap yang memabukkan di dalamnya itu hukumnya adalah haram. Hindarkan diri kita, keluarga kita, anak turunan kita. Mungkin di awak indah, di suami istri tidak, anak-anak awak, terutama anak-anak bujang, termasuk anak gadis, perlulah awak wasi. Karena khamar tersebut sangat bahaya dan sangat bahaya sekali. Nanti akan kita jelaskan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang penting-pentingnya saja tentang bicara masalah khamar ini. Khamar tersebut adalah induk dari seluruh dosa. Induk kalau induk bayanglah itu itu doba induk itu doba Jadi khamar adalah induk dari segala dosa. Dalilnya yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, al-khamru ummul khaba'ith. Khamar itu induknya segala dosa. Faman syaribaha lam tuqbalus shalah arba'in. Siapa yang meminum khamar, maka salatnya tertolak. Lam tuqbalus salatu arba'in, tidak diterima 40 hari 40 malam. Itu seteguknya tuh. Fa inna matan fahiya fi batnihi. Jikalau dia mati, meninggal dia, Bu, boleh terang Bu? Supaya tidak salah paham tentang hadis ini. Jika dia meninggal atau mati sementara dalam perutnya masih ada khamar tersebut, matan maituhu jahiliyah, dia mati dalam keadaan jahiliyah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hati-hati. Jadi jangan coba-coba, terutama yang bakar aja nanti sia saja. Saja golongan-golongannya, sia saja yang kena dosa tentang khamar itu. Kan kita coba kupas. Dulu pernah kita melihat di TV One kalau tidak salah, itu disampaikan oleh almarhum Kiai Arifin Ilham. Ada 10 golongan manusia yang dilaknat oleh Allah tentang khamar tersebut. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu jelas terlarang. Kalau dilarang jangan dilakukan karena ada risiko.
dan itu adalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau bertanya Bapak Ibu boleh, kita kan biasa buka tanya jawab. Kalau tidak kita lanjutkan saja. Aduh Bu, lanjut. Hukumnya jelas, haram. Kaidah dalam usul fikih, ma yu'aqabu ala fi'lihi, haram itu tiap-tiap sesuatu yang mendapat siksa bila dikerjakan. Biasanya kan awak yang hafalkan bahasa Indonesianya, ma yu'aqabu ala fi'lihi wa thubu ala tarkihi. Kalau ditinggal maka kita mendapat pahala, kalau di kerajaan mendapat dosa. Kalau di kerajaan berdosa ditinggal berpahala, itu yang haram itu. Dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Kalau itu definisinya, itu kaidah usul fikih yang menjelaskan itu. Ma yu'aqabu ala fi'lihi wa yuthabu ala tarkihi. Itu kaidahnya. Iya Pak, jangan payah benar Pak. Ya. 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 Kalau sakit nyo ndak mabuk kan gitu kan, baah gitu kan. Umum. Ya, umum gitu. Diperhalus. Ma askara kathiruhu wa qaliluhu haramun. Tiap-tiap yang memabukkan di dalamnya itu sedikit banyak haram. Titik. Ya, kan ulun sampai ke situ tadi doh. Ya. Tadi ulun sampai ke situ doh. Dek bertanya tuh sampean lah. Gitu. Ma askara kathiruhu, tiap-tiap yang dilarangnya di dalamnya sudah dilarang, kathiruhu, kalau banyak mabuk, wa qaliluhu haramun, sedikit pun haram. Titik, tidak pakai koma. Udah Pak? Yang mana lagi? Boleh? Ya. 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 Yang heboh sekarang yang mabuknya judi online. Ya, itu kan tak minum tuh dah. Itu tuh judi jo. Gitu. Ini kan kajiannya khamar gitu kan, bukan judinya. Biasa, tapi khamar dan judi itu nyu adik kakak tuh. Seiring sejalan. Biasanya innamal khamru wal maisir, kan ada di sana itu dijelasan. Jadi setiap sesuatu kalau sudah ada unsur pelarangannya di sana, banyak ataupun sedikit, itu sudah terlarang. Jadi kalau sudah ada unsur-unsur larangan di situ, berarti sudah berlaku kaidah hukum tadi di sana. Maka tidak boleh dikerjakan lagi. Walaupun banyak, tidak mabuk. Ataupun sedikit, tidak mabuk. Sedikit, mabuk. Atau mungkin dia
tidak mabuk itu kan, tetapi sudah ada unsur-unsur larangannya, maka itu juga sudah terlarang. Oh, makan daging babi itu kan kalau tidak mabuk awalnya itu, tapi kan sudah terlarang unsurnya itu. Makanya konsepnya itu halal, thayyib. Kalau tidak halal berarti sudah terlarang. Kalau sudah tidak baik berarti sudah konsep terlarang. Maka ambillah jalur yang baik, halal, baik, thayyib dalam konsep kacamata Islam. Kenapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan untuk kemaslahatan hidup manusia itu sendiri. Nah, kadang ada juga yang berdalih sebagai mencari yang haram sih susah, apalagi yang halal saja. Itu sesuatu hal yang tidak bisa diterima itu dalam dalih. Itu bukan dalil tapi dalih. Bahasa kampungnya mencari jalan melak namanya itu. Gitu, mencari yang ringan. Jadi kalau sudah jelas dilarang itu tidak boleh. Atau dalam Islam itu ada hal-hal yang syubhat, yang dikeragui, atau ada hal-hal yang tidak biasa. Makan manci itu kan, makan ular itu kan, atau makan kalalawa gitu. Nanti lari kepada kaidah fikih yang menjelaskannya boleh atau tidaknya. Yang jelas dalam kacamata tinjauan khamar tersebut bahwa kalau sudah ada hukum dulu ada kita dapat info ibu-ibu siap melahirkan itu bagus meminum bukan bir, anggur merah itu. Yang golongan B itu anggur hitam. Tapi pernah bocah lihat komposisi di situ alkoholnya jenis golongan B. Berarti ada alkohol. Tidak boleh. Kenapa? Karena masuk ke dalam tubuh. Kecuali kalau diminum tidak masuk ke dalam tubuh ada. Minum lah. Mana tahu minum tidak masuk dalam tubuh itu kan. Nyalah mencoroh itu. Dan itu konon kabarnya bagus untuk ibu-ibu siap melahirkan, melancarkan ASI dan juga darah-darah kotor. Tapi itu terlarang. Pernah baca lihat tuh, coba tengok Bu. Ditengok ada komposisinya. Jenis golongan kelompok B. Nah, alkoholnya kelompok B. Berarti tidak boleh. Tidak boleh juga. Nah, jadi apalagi kalau sudah tingkat tinggi. Karena nanti akan dikonsumsi, diminum, masuk ke dalam tubuh kita. Minuman yang masuk ke dalam tubuh akan menjadi darah, makanan yang masuk ke dalam tubuh akan menjadi daging, darah dan daging yang tumbuh dari minuman dan makanan yang haram. Na'udzubillah. Kita berselindung kepada Allah. Kalau tidak tahu tidak apa-apa. Kalau sudah tahu jangan. Kalau ada kan beberapa hukum kalam Tuhan tuh, kalam Allah tuh tidak berlaku. Satu, orang tidak tahu sampai dia tahu. Dua, anak-anak sampai balik berakal. Yang ketiga, orang tidur sampai dia bangun. Dan sampai orang gilo sampai sadar. Kalau tidak gilo lah. Gitu. Boleh tak jalan hukum Tuhan dah. Kan yang mencari-carian itu kan orang gilo tu. Sesut ujung gitu kan. Gilo gitu kan. Contoh. Nah, jadi kalau sudah jelas jangan. Atau kita dikasih obat oleh dokter. Tahu kita itu adalah jenis alkohol, jangan. Cari yang lain. Banyak obat-obat yang halal. Banyak. Makanya kalau kita di rumah itu istri kita bukan dokter dia, tapi mungkin sudah pengalaman. Konda, gitu. Kok vitamin gua, kalah, gitu. Tidak apa-apa. Tapi kalau tidak tahu, tidak apa-apa. Semoga Allah ampuni kita. Nah, gitu. Ya namanya tidak tahu kan, Allah itu kan Maha Pengampun.
Bukan pengampun lagi, maha pengampun. Nah, gitu. Ya Bu ya. Baik Bapak Ibu hadirin, oke Pak? Mudah-mudahan Bapak bingung untuk mencari balik gitu kan. Jadi hukumnya sudah jelas tadi, dilarang, tidak boleh. Kenapa itu dilarang? Satu, merusak akal manusia. Merusak akal. Agama itu bagi orang yang berakal. Ad-dinul aqlu, la dina limal aqlala. Tidak ada agama itu bagi orang yang akal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Maka orang yang tidak solat tadi, orang yang gilo tadi memang tidak solatnya doh. Karena kada dodo. Gilo lah, tidak usah sembahyang. Gitu. Kalau tidak jadi anak-anak lah, tidak wajib hukum. Kalau tidak, lelok lah. Lai jam sawaleh ibu salat subuh. Ndak, Bu. Halo. Lai terang Bu. Beko dah nyambung kau dah. Ibu lalu di rumah seorang saya nyo. Awak pulang lah jam 2, jam setengah 3 malam. Ndak ada orang di rumah awak seorang saya nyo jam bekir ndak ada doh. Jam ndak ada doh. Awak takallo. Memang takallo dak tadangar surah azan ziko doh. Salatu khairum minan naum tu dak tadangar doh. Lah tasinta sejam 2 leh. Jam 2 leh. Jam sawaleh lah enggak begitu. Jam 2 leh kan masuk zuhur boleh. Jam sawaleh sangat 2 leh. Astagfirullah. Jam sawaleh dia membangun salat subuh tu. Duduk uduk langsung salat boleh. Kenapa? Tadi takallo. Judul takallo. Tapi kalau membalik kamari, main WA lah sebentar lu, tu dah muah tu dah. Main pacebok lah dulu, dah muah tu dah. Takallo itu judulnya. Boleh itu. Hukum Tuhan itu tidak laku itu, tidak berjalan di sana. Kalau tidak gilo wana lo. Jangan ke gilo-giloan lo, tidak muah tu dah. Atau bagilo-giloan, tidak mau dia. Jadi oleh sebab itu Allah sudah menetapkan ketentuan dan hukum. Agama bagi orang yang berakal. Kalau kita konsumsi, kita minum, mempengaruhi akal dan pola pikir manusia, merusak akalnya. Makanya tidak boleh. Begitu Allah menjaga sampai-sampai bahas supaya manusia itu jangan sasik akal, jangan rusak akalnya. Jangan konsumsi itu. Tidak boleh. Gitu. Banyak obat-obat yang halal banyak. Awak kadang-kadang kan suku badali saja. Gitu. Banyak yang halal itu. Bahkan air putih ini obat ini. Madu itu obat. Ibu le mau di madu, Bu? Jangan le, Bu. Ya, tanya mereka. Tapi kalau redo, kalau ikhlas Bu, balambin masuk surga Bu. Hebat. Iya. Ada seorang keluarga yang hidup suaminya durhaka dan istrinya soleh, yaitunya siapa? Fir'aun. Ada juga dalam keluarga itu istrinya durhaka, suaminya soleh. Nabi Nuh. Ada juga istri soleha, suami soleh. Nabi Ibrahim. Ibu pilih yang mana? Fir'aun, Nabi Nuh, atau Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim. Ingat ibu, Nabi Ibrahim tu bini 2. Ibu dia mengantuk anak kan nampak. Kan ibu pilih Nabi Ibrahim tadi kan? Apa menengah tu? Gitu. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, makanya orang yang mabuk dilarang salat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Jadi potong di situ tuh. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Cut dipotong. Itu bayo tuh. Makanya mendengar pengajian tuh sampai-sampai orang yang jahiliyah tuh video-video awak tuh kan nyepotong tuh. Video Ustaz Somad kan juga rajuan tuh. Itu tuh. Hai orang yang beriman, jangan sholat. Kenapa tidak boleh sholat? Jika kamu dalam keadaan mabuk. Itunya tuh. Hatta ta'lamu ma taqulu. Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.
Jadi orang-orang yang mabuk tidak boleh sholat. Mabuk saya. Tidak boleh. Termasuk mabuk dunia, mabuk uang, mabuk ini. Makanya sholat itu kita khusyuk dulu. Tinggalkan dunia itu dulu. Gitu. Tinggalkan itu maksudnya bahwa kita sedang menghadap Sang Khalik. Kemudian khamar itu adalah najis, makanya dilarang oleh Allah. Najis, kalau Bapak Ibu lihat dalam kitab Al-Kabair, itu kumpulan-kumpulan dosa-dosa besar. Najis yang paling tinggi nomor 1 itu adalah syirik, nomor 2 durhaka kepada orang tua. Termasuk di sana adalah najis yang tertinggi itu yaitunya khamar, minuman-minuman yang terlarang tadi. Kenapa? Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Maidah surah An-Kalimah ayat 90. Dijelaskan oleh Allah, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun. Jadi di situ tuh, sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib. Itu yang kini itu judi-judi itu. Dulu tahun barat namanya itu, ada namanya judi Toto Kudo namanya. Tahun 80-an lah, 70-an. Ada buntui nama dulu bagai. Kupon putih bagai nama bagai. Kalau kini macam-macam lah, judi online bagai. Malah diajaknya bergabung. Pernah membuka ke petang tuh, silakan bergabung ke dalam meja judi kami. Gitu. Ustaznya suruhlah bergabung bagaisnya. Padahal ambo ingin tahu saya tuh. Gitu. Jangan coba gitu. Kita bagaimana? Benar atau enggak? Karena kita di telepon dek kawan-kawan, iko bahabu ya, kok lah babayo gede kawan. Iya bahaya lah. Kuatkan. Bagaimana kuatkan? Maka semua itu kata Allah rijisun, najis. Jadi khamar itu najis, judi najis, mengundi nasib najis, berkorban untuk berhala najis. Yang kedua min amali syaiton, perbuatan syaiton. Gitu. Kalau bahasa awal setan, gitu. Tuh. Jadi Bapak Ibu hati-hati dengan hal yang seperti itu, karena itu adalah membuat rusaknya kita dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini larangan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 90. Ini tidak boleh. Khamar adalah najis. Coba najis yang dimasukkan ke dalam tubuh awak. Gitu. Maka kalau ingin mencari berubeklah dengan yang halal, jangan dengan yang najis. Gitu. Karena semua itu akan dipertanggungjawabkan. Iya, Pak. Tidak boleh. Kalau haram tidak boleh. Makanya harus melalui BP POM dulu. Kalau haramnya kecian halal, tanggung dosa gedang deh. Itu caranya. Halal, halal, halal. Padahal haram lah. Contoh. Tidak boleh. Kalau jelas haramnya, jangan. Cari yang apa? Yang halalnya, yang sudah lulus sensor. Ya, dalam konsep Islam seperti itu. Jadi dalam Islam tuh tidak ada negosiasi tawar-menawar dalam hukum larangan. Jadi kalau jelas keharamannya, mungkin jelas haram menurut pendapat BP POM contohnya kan, berarti tidak boleh kita pakai. Umat Islam tidak boleh. Pakailah oleh umat yang lain. Cari yang lain. Gimana Pak? Oh diharuskan. Oh gitu. Yang penting inyo bijaksana boleh, tapi bijak sini yo juga lah. Jangan di sana sebijak di situ indah. Gitu. Contoh, artinya apa Bapak Ibu? Boleh kompromi lah, Pak. Kalau memang itu sudah jelas terlarang, jangan dipaksakan kepada umat Islam. Umat yang lain kan masih ada. Off to you. Itu bahasa mentawai itu Pak. Silakan gitu kan. Tapi bagi umat Islam, yang halalnya cari, yang halalnya. Ada kan yang halalnya? Ada. Nah, kalau ada tahu assalamualaikum, ya tahu baik selesai.
Kan tak bisa dikaluan doh. Kalau bisa dikaluan, kaluan. Cucui lihat. Gitu. Tapi tidak mungkin. Allah tak dorong. Ya kita taubat saja kepada Allah. Semoga Allah ampuni kesalahan dan kekilafan kita itu. Karena kita kilaf. Untuk yang akan datang, kalau sudah jelas terlarang, jangan. Tidak boleh. Bapak Ibu, ati Allah wajib. Itu dalilnya tuh. Ati Rasul wajib mutlak. Umat Islam wajib mutlak. Harus, tidak boleh tidak. Wa ulil amri, dan pemimpin di antara kamu. Pemimpin itu yang wajib awak taati, pemimpin yang taat ke Allah dan Rasul. Jangan pemimpin yang bertentangan dengan Allah dan Rasul. Kalau ada pemimpin yang bertentangan dengan Allah dan Rasul, hukum perundang-undangannya tidak boleh dipakai. Dalilnya, la ta'ati li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk, sia saja makhluknya, kalau untuk maksiat kepada Khaliq Allah. Gitu. Jadi sebenarnya lanjutan itu masih ada itu. Fa in tanaza'tum faruddu fi syai'in faruddu ila Allah. Jika kamu berbeda pendapat, ada beda pendapat awak tentang itu, serahkan kepada Allah dan Rasul. Jadi wa ulil amri minkum tu ndak titik di situ ayat itu doh, koma baru. Taat kepada Allah wajib, ya. Taat kepada Rasul wajib, taat kepada pemimpin wajib. Iyo. Tapi bila wajibnya? Kalau pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul. Kalau ndak, disitulah unsur musyawarah namanya. Ndak ada voting doh. Dalam Islam ndak ada voting. Musyawarah. Voting tu ada ndak setuju tu doh. Yang ndak setuju tu ndak menerima tu doh. Akhirnya terzalimi. Wasyawirum fil amri. Musyawarahlah dalam suatu urusan untuk mencari mufakat. Kalau di Minang kan seperti itu. Jadi Bapak, kalau ada hal-hal yang terlarang, musyawarahkan saja. Gitu. Jadi awak boleh mengikuti aturan-aturan itu selagi aturan tidak berseberangan. Kenapa? Itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Ndaknya. Anan masuk ke dalam tubuh awak gua akan dipertanggungjawabkan gua. Allah yang nyampaikan. Inna sam'a wal basara wal fuad. Pendengaranmu, penglihatanmu, fuad, hatimu, kullu, ada kullu di sana. Tiap-tiap itu kasadwallahi kana anhu mas'ula. Soal akan disual, akan ditanya. Ana masuk. Makanya mencari rezeki itu, mencari rezeki muka sih, kalau bahasa kampung ambo rezeki nama itu. Mencari rezeki itu ada dua. Kalau mu awak cik tanyanya. 60 tahun kama di pegunungan. 40 tahun hidup kama di pegunungan. Satu. Kalau rezeki dua. Min aina iktasabahu, dari mana didapat? Wa inna anfaqahu, kama di pegunungan. Tu kama di pegunungan tu dari mana didapat tu akan dipertanggungjawabkan itu. Berat nantinya. Ndak kuat kita Bapak Ibu, ndak kuat. Hidup paling kencang, paling hebat manusia ku hidup 200 tahun. Tu ndak untuk orang lah tu dah. Aduh 200 tahun kini kau. Jangan minta panjang umur lah ibu. Ya Allah, gilah umur panjang. Gila 250 kau tengkura tu tinggalnya. Tadi ayuh anak cucu awak. Ya Allah, gila umur sedang elok. Sedang elok sudah. Terserahnya Allah lah gitu. Yang penting barokah. Umur kita tu berkah. Tapi yang penting bagi kita adalah bagaimana kita berlomba-lomba untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap sesuatu kita taat. Ya Pak. Mohon izin Pak tadi. Jadi kalau ada hal-hal yang terlarang dalam konsep hukum Allah, maka itu belum bisa kita terima. Soal situ sudah ada larangan Allah. Kalau sudah jelas keharamannya, jangan. Apa saja.
Nah gitu. Masih ada Bapak Ibu? Kalau tidak, ada 10 yang dilarang. Waktu kita? Ada 10 yang dilarang dalam khamar itu. Mudah-mudahan kita terlindung dan kita tidak kena. Yang bahasa Indonesianya sampaikan. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat, Rasulullah melaknat. 1, yang memerasnya. Berarti yang membuat itu. Yang kedua, yang diperas. Berarti bendahnya tadi itu. Yang ketiga, yang meminum. Yang meminum, sia saja. Yang keempat, yang mengantarkan. Itu. Juadiantan, jonda, joto, jobok, segala macamnya. Yang mengantarkannya. Dari mana? Dari mananya, terserah. Kemudian termasuk meminta diantarkan. Itu kena laknat. Termasuk yang keenam, yang menuangkan. Yang menuangkannya. Kalau karajo di bar-bar itu kan ada pelayan-pelayannya itu. Itu yang menuangkannya ada 1 minum doh. Tapi yang menuang saja kena laknat oleh Allah dan Rasul. Kemudian yang menjualnya. Ini tidak minum doh, menjual sayanya. Itu kena laknat. Kemudian termasuk yang diberi makan dari hasil jualannya. Anak awak tidak salah, istri awak tidak salah. Tapi makan dari hasil jualan yang haram itu kena. Jauhkan diri kita. Termasuk yang membelinya. Nyope membelinya. Dek, tolong beliin abang lah. Yang kena itu, ada bang, tua, khamar. Kan tak boleh bang, Faisal gitu. Gitu. Ini tidak boleh. Kemudian termasuk yang minta dibelikan. Ada 10. 10 itu dalam kategori laknat Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kita terlindung dari semua itu. Karena hidup di dunia ini adalah semuanya akan dipertanggungjawabkan. Baik Bapak Ibu, al-afwa minkum, baru 1 yang tersampaikan. Mudah-mudahan ingat beberapa tahun yang akan datang, beberapa bulan yang akan datang itu kan. Pembahasan yang ketiga dan kedua dan ketiganya. Ada 3 tadi. Jadi 1 baru mudminun khamrun. Alfu minkum ilal liqa fastabiqul khairat. Dalam penyampaian nabo tadi kok kurang lama manihe recik bawang ne kurang ngalui rono pici de kurang kuni atau masakan talambi mata, maafkan nabo tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling maaf memaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.